Ikhwan, bahwasanya rizki itu bukan cuma di dunia saja. Ya. Rizki itu ada di dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat setelah hari kiamat. Siapa yang membatasi rizki cuma di dunia saja, dan dia kebetulan ditakdirkan rizkinya sedikit, maka dia akan merasa sempit. Tapi kalau dia tahu rizki itu ada di alam barzah, ada juga rizki. Di akhirat juga ada rizki, maka dia mencari rizki dari rizki dunia dia cari, rizki alam barzah dia cari, rizki akhirat dia cari. Dan seharusnya seorang lebih fokus rizki akhirat, karena rizki akhirat akan digunakan selama-lamanya. Oleh karenanya jangan membatasi rizki hanya di dunia saja. Allah menamakan di dunia rizki, tetapi Allah menamakan di alam barzah juga apa? Rizki. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mati syahid, mereka telah mati. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup, yaitu di alam barzah, yurzaqun, mereka dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di alam berikutnya ada rizki. Kita dunia paling 60-70 tahun. Saya kemarin waktu ke Madinah dipanggil sama guru saya. Udah lama saya enggak ketemu, 20-an tahun saya enggak ketemu. Saya masih Syu'bah. Terakhir saya ketemu udah lama. Dia panggil saya. Saya salamin dia, kemudian kita ngobrol. Dia tanya, "Firanda, kenapa orang Indonesia umur 60-an udah pada mati? Kita kalau di Arab 80-an baru mati." Saya bilang mungkin kebanyakan makan gorengan, Syekh. Jadi kita ini nikmat di dunia tidak lama, 60-70 udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita hobi makan apa? Gorengan, harga mati gorengan. Repot. Jadi kita harus sadar bahwasanya rezeki yang akan kita nikmati di dunia tidak lama, tidak lama, 60-70 tahun. Jarang yang lewat 70 tahun. Tidak lama. Makanya semua kenikmatan dunia Allah namakan mata. Ya, dunia kulluha mata. Dunia seluruhnya adalah mata. Mataun qalil. Mata itu apa? Suatu kesenangan yang expired, yang akan habis. Maka disebut mata, dipergunakan kemudian selesai. Ada enggak di dunia yang dipergunakan tidak selesai? Semua selesai. Mobil dipakai selesai, perabotan dipakai selesai, rumah dipakai rusak. Kalau enggak kita yang rusak dulu sebelum rumah yang rusak. Dan Rasulullah berkata, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia semuanya adalah mata, yaitu kesenangan yang akan selesai. Dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang salihah. Istri salihah juga akan expire atau tidak? Expire atau tidak? Expire di akhir. Entah ente expire di luar atau istri yang expire di luar. Selesai. Hidup cuma kesenangan dunia cuma sementara. Maka silakan kita mencari rezeki di dunia, tapi jangan lupa rezeki untuk alam berikutnya. Alam berikutnya alam barzah, mungkin lama sekali. Seorang meninggal dunia, kemudian dia menanti hari kiamat. Bisa jadi sudah banyak nenek moyang kita sudah ribuan tahun di alam barzah. Sampai sekarang masih dalam alam barzah. Tunggu hari kiamat ditegakkan. Apa bandingannya antara alam dunia dan alam barzah? Jauh sekali. Jauh sekali. Oleh karenanya cari rizki di alam barzah. Yang lebih lagi cari rizki di alam akhirat. Allah sebutkan rizki. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha." Dalam ayat ini Allah sebutkan rizki surga dengan rizki dunia. Setiap kali penghuni surga diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan dan yang lainnya, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini seperti rizki yang kami diberikan sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan yang mirip-mirip. Diberikan yang mirip-mirip tapi beda hakikat. Jadi Allah namakan nikmat surga dengan apa? Rizki. Allah namakan nikmat dunia dengan apa? Rizki. Taib. Oleh karenanya, ya, ketika istri-istri Nabi, ya, radhiyallahu taala anhunna, ya, mereka waktu itu minta tambahan dalam tanda kutip uang dapur, ya. Sebagian ulama mengatakan karena ketika itu Rasulullah SAW banyak berjihad sehingga para sahabat mendapatkan ghanimah, lantas mereka berikan kepada rezeki-rezeki mereka. Istri-istri Nabi lihat, pingin juga dapat tambahan uang dapur. Maka waktu itu Rasulullah SAW marah, Rasulullah SAW meninggalkan mereka. Rasulullah tidak gabung sama mereka selama sebulan. Dia tinggal di Masyrubah, itu kamar kecil. Rasulullah tinggalkan dia. Sampai sahabat banyak yang menangis. Kenapa Rasulullah
istrinya 9, rumahnya 9, tidur di kamar sendirian. Sedih atau tidak? Sedih. Ya, para sahabat cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak datangi mereka selama sebulan. Kenapa? Karena mereka minta tambahan. Ya mereka wanita bisa punya kesalahan. Dan dengan demikian Allah tegur mereka agar mereka menjadi lebih baik. Karena yang bisa hidup sama Nabi hanyalah orang-orang zuhud. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Ahzab, ayat itu takhir. Ayat pilihan. Yaitu mau hidup mewah-mewah tapi cerai atau menghidup dengan saya dengan zuhud. Allah turunkan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. 9 istrinya ditanyain. Ditanya satu-satu. Kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, kemarilah. Umatti'kunna, aku akan berikan kepada kalian kesenangan, silakan. Rasulullah mau kasih harta bisa. Rasulullah kalau dapat ghanimah banyak sekali. Rasulullah mau kasih harta bisa. Tapi apa setelah itu? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Setelah itu cerai baik-baik. Harta tapi cerai. Enggak bisa hidup sama Nabi dengan hidup mewah-mewah. Wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu ad-daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Di mana? Di surga. Setelah itu beberapa ayat kemudian Allah berfirman, ya nisa'an nabi, may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha laha ajraha marratain wa nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang kunut, yaitu taat beribadah, sabar dalam beribadah, lillahi karena Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan dan beramal saleh, maka kami akan berikan ganjaran 2 kali lipat, wa a'tadna laha rizqan karima. Maka kami akan berikan, siapkan baginya rizki yang mulia. Itu rizki dunia sedikit, nanti ada rizki yang mulia. Maka akhirnya seluruh istri Nabi memilih hidup zuhud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah muliakan mereka, Allah melarang Nabi untuk menikah lagi dan untuk menggantikan mereka dengan wanita yang lain. Jadi ingat ikhwan, rizki itu ada bukan cuma dunia saja. Karenanya bisa jadi ada seorang di dunia dapat rizki banyak, di akhirat tidak ada jatah, bisa jadi. Seperti orang kafir. Dan ada orang-orang di dunia rizkinya sedikit, tetapi di akhirat banyak sekali. Maka jangan pikir rizki dunia saja. Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, idza rujjatil ardu rajja." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika telah tegak hari kiamat dan tidak ada yang bisa menolak akan datangnya hari kiamat, khafidhatur rafi'ah, bahwasanya hari kiamat itu merendahkan dan meninggikan. Apa maksudnya merendahkan? Sebagian ahli tafsir mengatakan merendahkan manusia-manusia yang disangka hebat ketika di dunia, di akhirat Allah rendahkan. Rafi'ah, hari kiamat meninggikan. Ada orang-orang dirasa rendah, hina, miskin di dunia, ternyata di akhirat dimuliakan. Ya, ada orang di dunia mungkin kelihatan kaya raya, kenikmatan luar biasa, ternyata di akhirat tidak punya apa-apa. Oleh karenanya kalau qadarullah antum miskin, boleh sedih tapi jangan terlalu bersedih. Bisa jadi jatah di akhirat apa? Banyak. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Masyrubah dalam Sahih Bukhari tadi ketika Rasulullah meninggalkan istri-istrinya. Masyrubah kamar kecil, tidak ada apa-apa. Hanya melihat sebagian, tidak ada apa-apa di kamar. Kalau salah cuma ada kulit-kulit yang kulit-kulit samak. Ya Rasulullah tidak punya apa-apa. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, mereka Romawi, Kaisar, Kisra, mereka diberikan dunia. Ya, sementara kita begini, tidakkah berdoa untuk umatmu? Maka Rasulullah marah, kata Rasulullah sallam, afi syakkin anta ya ibn al-Khattab, kau ragu wahai Umar, haula'i qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya, mereka adalah kaum yang kesenangan dunia disegerakan, kesenangan mereka di akhirat disegerakan di dunia, di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat kala, adhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghilangkan kesenangan akhirat kalian di dunia, sudah kalian ambil semuanya jatah.
Oleh karena di antara fikih sebagian sahabat, ini fikihnya Umar dan fikihnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Jika seorang terlalu bersenang-senang di dunia, maka jatahnya di akhirat dikurangi. Dalam riwayat ketika Umar bertemu dengan Jabir bin Abdullah dan dia membawa laham, yaitu daging, maka Umar tegur, "Afa kullama ishtahita syai'an ishtaraitahu?" Apa setiap kau ingin sesuatu kau beli? Tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Adhabtum thayyibatikum"? Tidakkah kau lihat firman Allah Subhanahu wa taala, kalian telah menghilangkan, menyirnakan jatah kalian di dunia, di akhirat di dunia. Kalian telah menyegerakan jatah kalian akhirat untuk bersenang-senang di dunia. Sehingga sebagian sahabat memandang terlalu bersenang-senang di dunia mengurangi jatah di mana, di akhirat. Dan ini juga pendapat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika dia berpuasa, kemudian dia berbuka, dihidangkan makanan. Tiba-tiba dia ingat Mus'ab, dia mengatakan Mus'ab bin Umair meninggal dunia dalam kondisi mati syahid. Kami tutup kepalanya dengan tidak ada yang dia tinggalkan kecuali selembar burdah, selembar kain. Hartanya tidak ada sama sekali kecuali selembar kain. Itu pun kalau buat nutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau untuk kedua kakinya, kepalanya kelihatan. Untuk kain kafan aja enggak cukup hartanya. Kata Abdurrahman bin Auf, "Huwa khairun minni." Dia lebih baik daripada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Itu dengan penuh tawadhu. Kemudian kata beliau, "Tsumma futiha lana," ya, atau busita lana minad dunya ma busit. Kemudian dibukakan bagi kami dunia sebagaimana telah dibukakan. Wa inna nakhafu, dan sungguhnya aku khawatir ini adalah kenikmatan surga yang disegerakan. Mau saya ikhwan, seorang ya ketika jadi orang miskin bertakwa, jadi orang kaya bertakwa, tetapi rizki itu ada 3, bukan rizki dunia saja. Ada rizki di alam barzakh, ada rizki di akhirat. Kalau kita tidak bisa menyaingi orang rizki di dunia, saingi dia untuk rizki di akhirat. Bisa jadi orang yang Anda lihat sekarang depan Anda adalah seorang yang miskin, bisa jadi di akhirat dia kaya raya. Bisa jadi Anda lihat seorang kaya raya di dunia, di akhirat dia enggak punya apa-apa. Saya sering sampaikan contoh, saya punya pembantu. Dulu saya punya pembantu. Dia setiap gajinya 100% dia kasih ibunya. Setiap gajian dia kirim ke ibunya. Itu harta dia 100% dia berikan kepada ibunya. Ini orang seperti ini, kira-kira rezekinya banyak enggak di akhirat? Akan ganjaran yang banyak, dia berbakti. Kita mungkin meremehkan, tapi ternyata dia luar biasa. Oleh karenanya ketika kita tahu rezeki bukan cuma di dunia saja, kita jangan mikir rezeki dunia. Rezeki dunia cuma mata, sebentar lagi habis. Makanya Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kau panjangkan kedua matamu wahai Rasulullah kepada sekelompok orang yang kami berikan kesenangan dunia. Ya, zahratal hayatid dunya, kesenangan dunia seperti zahra, seperti bunga yang cepat layu, hilang cepat. Zahra apa? Bunga, indah, merah, jingga, kuning, ungu, tapi cepat layu. Buat apa? Linaftinahum fi, kami menguji mereka dengan dunia tersebut. Kemudian kata Allah, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Rabbmu yaitu di surga lebih baik dan lebih apa? Kekal. Jadi jangan pikir rizki cuma di sini saja. Seorang bertakwa, salat, ibadah, mencari rizki di alam barzakh dan rizki di akhirat.